Shalom, selamat pagi. Kembali kita bertemu pada pagi hari ini di ibadah online. Walaupun masih ibadah online, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk kita datang kepada Tuhan. Seluruh sidang jemaat, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan pujian Pulihkan Aku Tuhan. Segala jiwaku
kerinduan kami Bapa, untuk kami dapat tinggal di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Bapa, kalau Engkau sudah menjaga dan melindungi kami dari tidur semalam, dan pada pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, jiwa yang segar dan diberkati oleh Engkau, sehingga kami dapat berkumpul bersama keluarga kami untuk ibadah online. Kami terlalu yakin dan percaya itu karena kasih-Mu yang nyata di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, siapkan hati dan pikiran kami untuk kami dapat mulai ibadah pada pagi hari ini. Kau pimpin ibadah kami dari awal ke tengah hingga akhirnya. Bila ada kuasa iblis, kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu kami bersatu hati, kami usir, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh-Mu saja yang bekerja di dalam tengah ibadah kami ini Bapa. Berkati juga tetangga kiri kanan muka belakang ketika mereka mendengarkan kami sedang beribadah. Kiranya Engkau jamah hati dan pikiran mereka, berikan damai sukacita pada mereka, sehingga mereka tidak merasa terganggu, tapi mereka merasakan damai sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebelumnya ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami siap untuk memulai ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita tanggalkan segala beban, masalah kehidupan kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita masih tetap bangkit berdiri, kita angkat pujian, datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Setiap raja, setiap raja. Kalau kita jangan lelah untuk bersorak-sorai dan memuji Tuhan, karena dengan bersorak-sorai aja 2000 tahun yang lalu kita memuji, bangsa Israel memuji Tuhan, itu tembok Yeriko aja bisa rubuh. Begitu juga dengan kehidupan kita. Jadi kita jangan lelah untuk memuji Tuhan. Kita mau ganti pujian kita dengan Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan
kita itu adalah Allah heran dan besar. Boleh lambaikan tangannya. Ya puji Tuhan ya, masalah apapun yang dihadapi, entah itu sakit penyakit, pergumulan, atau mungkin doa yang belum dijawab, satu hal yang harus kita percaya bahwa Allah kita heran dan besar. Semua kehidupan kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Semua kita dalam bergumul atau mungkin kita sakit penyakit, semua itu pasti udah ada di dalam naungan Tuhan. Jadi kita jangan takut, kita jangan sedih, jangan berlarut dalam kesedihan, tapi kita mau percaya bahwa kita itu adalah Allah dan Allah heran dan besar, dan juga Tuhan juga pasti akan terus menopang kita sampai kita berdiri tegak, kita tidak akan jatuh sampai tergeletak. Puji Tuhan, kita ganti pujian kita dengan tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Hatiku
Tuhan berdoa tangannya. Puji Tuhan, kalau kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan dan tiba saatnya kita mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan, seluruh sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian sepanjang jalan hidup. Amin. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut bila
menjadi duta yang berbawa harum di hadapan-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu, kiranya ajar kami untuk duduk diam, fokus kepada firman-Mu, sehingga setiap firman yang ditaburkan boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Hamba-Mu Tuhan Yesus yang akan berbicara, kiranya Kau jamah, Kau urapi Tuhan Yesus, sembunyikan ia di belakang salib-Mu, sehingga Tuhan Yesus setiap kata-kata yang keluar dari lidah bibirnya semuanya itu berasal dari Engkau, sehingga Tuhan Yesus memberikan pengertian kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Kami juga teringat bila ada kuasa iblis, kegelapan, roh jahat yang mencoba mengganggu kami bersatu hati, kami usir, kami teking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah banyak memuji Tuhan. Saya terlalu yakin dan percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, menyegarkan hati kita ketika kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Di situ ada kuasa Allah, Roh Allah, suasana surga turun di tengah setiap ruangan di mana saudara dan saya memuji Tuhan. Amin. Pada pagi hari ini saya akan berikan judul firman Tuhan, berpikir positif menghadapi akhir zaman. Berpikir positif menghadapi akhir zaman. Sering kalau kita melihat bencana, kalau kita melihat berita-berita yang menakutkan, itu orang akan larinya ke memang sudah akhir zaman, gitu kan? Nah, saudara, memang akhir zaman kita tahu banyak hal akan terjadi, dan yang pasti itu hal-hal yang menakutkan. Tetapi pada pagi hari ini firman Tuhan mengajak kepada kita semua untuk menyikapi itu secara positif, karena kita tahu rahasia firman Tuhan. Kita sikapi sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya, kalau kita alami pandemi saja yang saat ini terjadi, banyak orang juga berpikir kan, wah ini sudah tanda zaman, gitu kan? Nah, tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, untuk menyikapi semua itu, yang paling benar adalah kalau kita tetap memakai landasan, yaitu firman Allah. Karena firman Allah itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Jadi kita harus terus mendengar, membaca firman Tuhan, supaya kita mampu untuk menjalani hari-hari ini dengan terus berpikir secara positif. Seperti nasihat dari Rasul Paulus, kalau kita buka di dalam 1 Timotius pasalnya yang ketiga, ayat pertama. Saya bacakan mulai dari perikop ya, keadaan manusia akhir zaman. Ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, saudara, masa sukar itu kan juga termasuk apa yang terjadi di tengah-tengah kita hari-hari ini. Namun sebagian orang itu nggak menyadari bahwa kita sedang ada hidup di masa yang tidak biasa. Itulah yang disebut masa sukar. Nah, walaupun kita hidup mungkin di masa sukar, karena dampak dari corona ini kan menyulitkan banyak orang. Mau pegawai kantoran, mau bisnis, makanan, minuman, apapun terpengaruh. Nah, untuk itu, bagaimana cara kita menyikapi ini? Mari kita mau sikapi segala sesuatu yang terjadi di dunia hari-hari ini dengan apa? Menyadari bahwa waktu ini adalah waktu untuk berbenah diri. Waktu ini adalah waktu untuk memperbaiki diri. Apa yang kurang kita perbaiki. Kalau kita masih mungkin ada yang ke gereja iya, tapi masih berbuat dosa, kita segera bertobat. Karena saudara, itulah cara firman Tuhan menyikapi zaman, menyikapi keadaan. Kalau kita ingat cerita di Alkitab pada zaman Nineve. Ketika itu Nineve menghadapi masa di mana mereka hidup tanpa firman. Mereka tidak mengenal kebenaran. Sampai akhirnya Nabi Yunus menegur, kamu gak boleh hidup seperti itu. Kamu harus bertobat. Kalau kamu gak bertobat, seluruh negeri akan ditunggang-langgangkan oleh Tuhan, akan dihukum Tuhan.
Nah, saudara, ternyata penduduk Nineve, walaupun mereka jahat, mereka berbuat dosa, mereka mau memperbaiki diri. Buktinya apa? Mereka bertobat. Bayangkan, oleh kesaksian Nabi Yunus, mereka langsung bertobat. Buktinya mereka langsung menyerukan doa puasa. Raja menyuruhkan doa puasa kepada seluruh umat manusia, bahkan ternaknya. Kota Nineve semua menyesal, mengakui dosa kepada Tuhan. Dan hasilnya apa? Tuhan memberikan belas kasihan. Nineve yang harusnya dihancurkan oleh Tuhan karena dosa, sebaliknya diberi kasih kemurahan, diampuni dosanya, tidak jadi dihukum. Ada juga contoh di dalam zaman Nabi Nuh, sama. Ketika Nuh mengingatkan untuk mereka bertobat, mereka malah mentertawakan Nuh. Nah, orang semua baik-baik saja, kita masih bekerja, kita masih bisnis lancar, semua orang melakukan kegiatan setiap hari, nggak ada masalah. Kenapa suruh bertobat? Kenapa? Nuh sudah menyiapkan bahtera. Bahkan itu kan seharusnya memicu mereka untuk, oh benar nih berarti berita yang disampaikan oleh Nuh. Tapi lihatlah, sampai bahtera itu jadi, mereka tidak mau bertobat. Termasuk besannya. Karena Alkitab mencatat yang masuk ke dalam perahu itu cuma Nuh, anak dan menantunya. Berarti besannya pun tidak mau dengar berita yang disampaikan oleh Nuh tentang pertobatan. Dan akhirnya apa? Ketika air bah itu turun, cuma Nuh, istri, dan anak dan mantunya yang selamat. Selebihnya, walaupun mereka menangis dengan air mata darah, pintu kemurahan tertutup. Mereka semua ditenggelamkan oleh air bah. Nah, saudara, waktu ini seharusnya juga kita menggunakan sebagai tanda, alarm ya dari Tuhan. Agar kita apa? Di saat-saat seperti ini, kalau kita sering dengar memang akhir zaman, ya benar. Tapi apa yang harus kita lakukan? Ya mari kita mau mencari Tuhan. Mari kita mau mengutamakan Tuhan, sehingga kita mengalami kemurahan Tuhan. Memang zaman ini jahat, karena kita sudah baca, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bukan hanya zaman yang jahat, tapi akan ada banyak kesulitan, kesukaran yang akan kita temui. Tapi kalau kita terus mencari Tuhan, kita mau memperbaiki diri, berbenah diri, kita mau terus memohon belas kasihan Tuhan, maka kemurahan Tuhan itu akan terus berlaku juga di dalam kehidupan saudara dan saya. Contohnya, kalau selama ini mungkin ada di antara saudara yang tidak serius dalam beribadah, saatnya kita serius, sungguh-sungguh beribadah. Ada yang tidak serius dengan Tuhan, ini saatnya kita serius dengan Tuhan. Adakan perbaikan-perbaikan. Saat kita mencari Tuhan, kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kalau selama ini mungkin kita cuma sibuk ngurusin urusan sendiri, ya baik itu orang muda, baik itu orang tua, semua kadang kita sibuk, yang penting urusan saya, yang penting saya, nggak peduli dengan orang lain. Ini saatnya kita berbenah diri, jangan lagi egois. Anak-anak perhatikan orang tua perhatikan anak-anak, kakak lebih peduli kepada adik, adik lebih peduli kepada kakak. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi besok kan. Kalau sudah dibilang hari jahat, iblis bekerja luar biasa dahsyat. Ya, kalau kita tidak berbenah diri, kita akan kalah oleh tipu muslihat iblis. Saudara, sejak presiden baru kita semua tahu kan, di Amerika itu sudah dilegalkan dosa homoseks itu sudah nggak dosa, nggak dianggap dosa. Mereka dinikahkan di rumah Tuhan, bukan hanya di gereja, tergantung agamanya apa. Ya, pemimpin agama yang tidak mau memberkati mereka dalam pernikahan berhak untuk dilaporkan ke polisi dan dipenjarakan. Bukankah hari ini jahat? Dan itu bukan hanya terjadi di jauh negeri sana, mungkin di seputar kita banyak lagi dosa-dosa yang lain. Iblis begitu gencar bekerja pada akhir zaman. Kalau kita juga tidak
menggunakan waktu yang jahat ini untuk berbenah, untuk terus mencari Tuhan, maka kita akan terlena. Jangan-jangan kita juga terbawa. Nah, itulah cara kita terus berpikir positif dalam menghadapi situasi zaman akhir ini. Nah, gunakan juga saat-saat ini sebagai waktu untuk apa? Melayani. Nah, melayani itu bukan pekerjaan yang enak ya. Semua orang sering saya singgung maunya kan dilayani. Tapi kita tahu rahasia firman Tuhan bahwa lebih beruntung melayani daripada dilayani. Teladan kita Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Jadi mari kita gunakan kesempatan di masa sukar ya. Biasanya orang kalau dalam kesulitan, saya sendiri susah masa mau melayani orang. Tapi inilah firman Tuhan menasihati kita di masa sukar, masa pandemi, zaman yang akhir ini, mari kita manfaatkan, gunakan kesempatan untuk melayani. Dalam bentuk apapun, baik melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Malah jangan sibuk mengurus itu tadi, seperti yang pertama. Yang penting saya selamat, yang penting saya sehat, yang penting saya. Egois. Bukankah itu nanti kalau kita baca ayat selanjutnya, itu sifat orang akhir zaman. Jangan kita menjadi egois, tapi mari gunakan kesempatan tanda zaman ini untuk apa? Melayani. Melayani bukan hanya di mimbar, tapi juga melayani sesama. Termasuk tadi yang sudah saya singgung, mungkin selama ini saudara Abe gak pernah bikinin teh atau kopi sebagai orang muda kepada orang tuanya. Saatnya, sekali-sekali gak ada salahnya mau minum apa Pak, ya kan? Demikian pula orang tua, kalau orang tua udah pasti ya memperhatikan anaknya, kakak, adik. Mari saudara, ini saatnya berbenah, ini saatnya melayani. Dan zaman akhir di mana ada banyak kesukaran, mari ini kita gunakan saatnya untuk apa? Melihat pertolongan Tuhan. Sebagai anak Tuhan, pertolongan Tuhan itu nyata. Kalau saudara membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, bahkan mujizat-mujizat yang terjadi, itu justru terjadi di masa sulit, di masa sukar, di masa kepepet. Itulah makanya disebut mujizat, keajaiban. Karena di nyaris binasa, di nyaris mati, di nyaris tak tertolong, Tuhan bekerja. Banyak contoh di dalam Alkitab. Zaman Yesus, ketika 5.000 orang lebih kelaparan, mereka bertanya, adakah toko? Tapi murid menjawab, walaupun ada toko roti, semua dibeli juga gak cukup. Lalu tanya kepada pemegang kas, berapa uang? Uang 200 dinar. Tidak cukup untuk memberi makan orang sebanyak ini. Jadi gak ada jalan. Duit gak bisa. Toko roti buka gak ada. Sementara mereka cari apa yang ada. Seorang anak kecil, dia cuma punya 5 roti 2 ikan. Tapi Tuhan sanggup pakai yang kecil itu. Bayangkan, kalau semua toko roti aja dibeli nggak cukup. Ini mana mungkin cukup 5 roti 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang yang kelaparan. Tetapi itu terjadi ketika apa? Murid-murid dia datang kepada Yesus. Dia menyerahkan semua solusi hanya kepada Tuhan Yesus karena sudah nggak ada solusi dari murid-murid maupun orang banyak. Ketika Yesus mengangkat itu 5 roti 2 ikan mengucap syukur, dibagikan 5.000 orang makan dengan kenyang. Jadi saudara, pertolongan Tuhan seperti itu pun akan terjadi di masa sukar, di akhir zaman. Jadi jangan takut mendengar cerita tentang akhir zaman. Orang akan jadi jahat, akan datang masa yang sukar. Betul, itu akan datang. Tetapi pertolongan Tuhan itu terus nyata dalam hidup orang percaya. Pun hari-hari ini, di saat-saat seperti ini. Juga kalau kita ingat zaman Nabi Elia, di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6 diceritakan kan, musim kekeringan 3,5 tahun, membuat seluruh orang di kota istana maupun rajanya tidak bisa makan. Tapi ajaib dahsyat luar biasa. Hambanya Nabi Elia
dia diutus ke Sungai Kerit. Sungai Kerit itu bukan sungai besar, sungai yang kecil. Elia pun nggak tahu mau ngapain di situ. Tapi Tuhan Maha tahu. Karena Tuhan yang bikin skenario. Elia cuma pemainnya, suruh datang ya datang. Ternyata ketika pagi hari ada burung gagak membawa roti dan daging. Mungkin Elia saat itu berpikir, oh ini toh, wah dahsyat luar biasa. Tapi bukan berhenti di situ. Sore hari burung gagak datang lagi, bawa roti dan daging. Dan itu bukan hanya terjadi satu hari. Selama musim kekeringan, Tuhan pelihara Elia. Pertolongan Tuhan tetap nyata terjadi di masa-masa sukar. Mungkin masa ke depan orang akan bilang masa susah, masa sukar, masa sulit. Tapi sebagai anak Tuhan, percaya bahwa kita akan melihat pertolongan Tuhan. Ada banyak contoh. Bahkan ketika Nabi Elia juga diutus ke rumah seorang ibu janda. Dia pikir itu janda kaya, punya banyak makanan. Tapi ternyata itu janda lagi mengumpulkan kayu bakar. Dan ketika Elia minta makan, Nabi Elia minta makan, ibu janda bilang apa? Saya sedang mengumpulkan kayu bakar. Saya cuma punya tepung sedikit, minyak sedikit. Saya mau goreng tepung ini untuk anak saya. Dan setelah itu saya nggak tahu lagi apa yang akan terjadi. Hanya menunggu kematian. Tidak ada lagi harapan. Tetapi ketika Nabi Elia bilang, buatlah itu. Dan ibu janda ini tahu siapa yang menyuruh. Dia sudah dengar Allah Israel. Dan ini Nabi datang dari Israel. Sedangkan ibu janda ini orang di luar Israel, daerah Sidon. Tapi ketika dia lakukan firman, bukan hanya Elia yang terpelihara. Orang yang mempercayai itu hanya Elia. Dia baru bertobat mungkin hari itu. Tetapi Tuhan juga pelihara tepung dan minyak itu tidak habis selama musim kelaparan. Dan banyak contoh saudara. Ada begitu banyak contoh orang yang dalam keadaan kejepit itu justru melihat banyak mujizat dan pertolongan Tuhan. Satu lagi di dalam 2 Raja-Raja 4 itu diceritakan ayat 1-7. Ada janda nabi. Jadi Nabi Elia itu kan dulu kalau kita lihat sering dapat rombongan nabi. Nah, suami ibu janda ini termasuk rombongan nabi itu. Nah, nabi itu mati, meninggalkan istri dan 2 anak. Tapi punya banyak utang. Alkitab mencatat penagih hutang tiap hari datang. Bahkan 2 anaknya ini mau dijadikan jaminan karena ibu ini gak bisa bayar utangnya. Gak ada apa-apa, segala isi rumahnya sudah diambil oleh penagih hutang. Dalam keadaan kepepet, ketika wanita ini datang pada Nabi Elia, Elia cuma tanya, ada apa di rumahmu? Cuma ada buli-buli berisi minyak. Kumpulkan tempayan tetanggamu. Taat sama firman Tuhan. Ibu janda ini pulang, dia kumpulkan tempayan sesuai pesan Nabi Elia, lalu tuang satu persatu. Buli-buli tempat minyak atau tempat air yang ada di dalam rumah ibu itu penuh dengan minyak. Sampai tetes terakhir ketika anak-anaknya bilang sudah gak ada lagi buli-buli, minyak itu pun berhenti. Bayangkan, dari orang yang dikejar utang, sekarang dia jadi konglomerat raja minyak. Karena apa? Itu minyak ketika dia datang kepada Nabi, Nabi bilang jual, bayar hutangmu, selebihnya untuk kau hidup dan anakmu. Nah, berarti kan tidak ada lagi masalah dalam keuangan karena Tuhan menolong. Nah, jadi saudara, biarlah di zaman pandemi ini, di masa sukar akhir zaman, kita tetap mau siapkan hidup untuk melihat pertolongan Tuhan. Dan saat pandemi juga adalah kesempatan untuk tetap menabur. Banyak orang berpikir menabur itu kalau orang punya banyak. Tapi Alkitab memberi banyak contoh. Iskak menabur. Dalam 1 tahun dia menuai 100 kali lipat.
belajar menabur justru dalam kekurangan. Karena orang kalau dalam kekurangan itu kan apa yang dia punya mau dibolak-balik apapun nggak cukup. Nah sementara Tuhan kasih rahasia, tabur. Dengan menabur, engkau akan menuai. Nggak ada orang yang menuai tanpa menabur. Nah, jadi saudara, walaupun masa sulit, kekurangan, pas-pasan mungkin, kalau mau alami pertolongan mujizat Tuhan, tetap setia menabur. Bukan hanya menabur di gereja lokal, tetapi juga mari kita tabur apa yang benih yang Tuhan beri kepada kita. Karena tidak ada taburan yang tidak menuai. Nah, anggap juga masa sukar itu sebagai waktu ujian. Saat ini, hari-hari ini, anggaplah ini ujian. Kenapa? Saudara pernah sekolah TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Kalau ngalamin ujian, nggak ada orang ujian nggak dakdikduk, pasti dakdikduk. Nggak enak namanya orang mau ujian itu. Mereka harus belajar. Tetapi itu satu-satunya cara untuk lulus atau naik kelas. Demikian pula, satu-satunya cara agar kita lulus dalam iman kita, teruji, kita harus menghadapi ujian. Sebab itu, jangan kita marah terhadap keadaan atau situasi ketika kita menghadapi ujian. Inilah saatnya kita mempraktekkan firman Tuhan. Jangan sampai dalam menghadapi ujian itu kita tidak lulus atau iman kita gugur. Tapi sebaliknya, biarlah ujian iman kita teruji. Sehingga di masa sulit ini kita benar-benar mengandalkan Tuhan, benar-benar mempercayai Tuhan. Dan masa sulit ini juga adalah masa ujian untuk hubungan. Saudara pasti punya namanya hubungan itu, hubungan keluarga, famili, pertemanan, di sekolah, di gereja dan sebagainya. Masa sulit itu juga bisa dipakai barometer. Bagaimana kita memiliki teman, hubungan, siapapun itu. Karena kebanyakan teman sejati itu adalah orang yang mendekat saat susah, ya. Tapi kalau teman yang tidak sejati itu di saat susah pasti dia pergi meninggalkan. Nah, termasuk dalam keluarga. Mari kita makin pererat hubungan seperti yang poin pertama tadi. Mari di masa ujian ini kita justru mempererat hubungan antara famili, antara keluarga, antara teman. Nggak perlu cari musuh istilahnya gitu. Kita mau pererat hubungan. Karena kita hidup di zaman yang sukar. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Nah, zaman sukar, akhir zaman seperti sekarang kan orang menyebut pandemi ini new normal. Memang banyak perubahan. Dunia bisnis berubah. Pelayanan gereja berubah. Pendidikan sekolah berubah. Kuliah berubah. Nah, jangan kita memusuhi perubahan, tapi mari kita tetap ada dalam perubahan itu, tapi selalu berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Bisa beradaptasi. Seperti Rasul Paulus bilang dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau saudara baca ayat sebelumnya, ayat yang ke-11 dan 12 itu apa? Kekurangan aku merasakan, kelebihan aku merasakan, kekenyangan aku merasakan, kelaparan aku merasakan. Artinya apa? Masa pandemi ini kita kan nggak bisa menyangka, bisa jadi orang kekenyangan, bisa jadi kekurangan. Tapi Paulus bilang aku bisa mencukupkan diri. Artinya apa? Bersyukur dengan berkat yang Tuhan beri. Ya, kita boleh mensyukuri, beradaptasi. Kalau dulu mungkin pengeluaran kita, makanan kita bisa mewah, tetapi ada saatnya kita makan sederhana. Tapi mari kita belajar seperti Rasul Paulus, mencukupkan diri. Artinya apa? Bersyukur. Mau kelimpahan, mau kekurangan, kita pernah alami. Itu tidak mengejutkan. Tapi yang penting, firman Tuhan bilang, ada makanan bagiku, itu cukup. Kita terpelihara oleh Tuhan, itu cukup. Nah, masa pandemi juga saatnya kita untuk selalu minta hikmat yang dari Tuhan. Salomo, dia terkenal punya hikmat karena apa? Diberi hikmat oleh Tuhan. Salomo orang cerdas. Dia diminta, kamu minta apa? Mau minta kekayaan, umur panjang? Dia tidak minta itu, tapi dia minta hikmat.
Dan hari-hari ini pun kita bisa minta hikmat kepada Tuhan. Yakobus 1 ayat 5 bagian A dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya daripada Tuhan. Saya percaya ada banyak hal baru yang akan kita temui. Dan kita nggak bisa menyelesaikannya. Satu-satunya cara berdoa kepada Tuhan, minta hikmat. Karena hikmat Tuhan itu selalu baru tiap hari. Dia akan memberi hikmat kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan segala masalah persoalan kita. Kembali ke 2 Timotius 3 tadi, kalau saudara baca, saya nggak baca ya, mulai dari ayat 2 sampai 5. Itu sifat manusia akhir zaman. Dikatakan cinta diri sendiri, hamba uang, sombong, memfitnah dan sebagainya. Nah, inilah jalan dunia. Orang yang menjauh dari Tuhan. Sifat orang akhir zaman di masa sulit bukan mencari Tuhan, malah sebaliknya menjauh dari Tuhan. Tapi sebagai anak Tuhan jangan sampai ya kita menjauh dari Tuhan. Tetap kita ada di jalan Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 5 dikatakan ayat terakhir, jauhilah mereka. Siapa yang harus kita jauhi? Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita menjauhi pengaruh buruk. Di dunia ini banyak pengaruh buruk. Satu pengaruh buruk itu apa? Saya singkat saja ya, di dalam ayat yang ke-8 dari 2 Timotius 3. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Saudara mungkin bertanya, apa sih dosa Yanes dan Yambres? Yanes dan Yambres ini adalah ahli-ahli sihir. Kalau saudara ingat waktu Musa buat mujizat tongkat menjadi ular, ahli-ahli sihir di antaranya Yanes yang Yambres ini melakukan hal yang sama. Dia juga bisa membuat tongkatnya menjadi ular, mengembalikan ular jadi tongkat lagi, merubah air jadi darah, bisa. Saudara jangan pikir di masa pandemi ini nggak ada hal seperti itu. Tadi malam saya dapat WA, Zoom, bukan Zoom ibadah, bukan Zoom doa, Zoom para ahli sihir, saudara. Ini benar, nanti saya kasih tunjuk. Dan di situ dikatakan silahkan, mari. Dan banyak yang ikut, banyak yang kasih like, komen. Bahkan di situ saya nggak berani menyebut nama daerah atau nama paguyuban itu ya. Tapi yang pasti di situ disebutkan Banti-Banti, Wakatobi, Santet, daerah mana, apa, semua dikupas tuntas di situ. Ikutilah Zoom ini, share ke teman-teman. Loh saudara, ternyata di luar itu, saudara, iblis itu kan selalu menyerupai. Yanes dan Yambres, dia pengen bikin mujizat menyerupai Musa. Dan bisa kan? Jangan pikir iblis gak bisa bikin mujizat. Jangan pikir iblis gak bisa menyembuhkan orang, gak bisa kasih kekayaan. Bisa. Nah jangan sampai kita seperti mereka, firman Tuhan katakan, jauhi mereka. Sekarang ada ibadah Zoom, iblis juga bikin ibadah Zoom, jangan bikin enggak. Nah itu tadi apa? Doa Zoom, perkumpulan itu. Nah, sihir itu sebetulnya berasal dari bahasa Arab, Sahara. Waktu antara gelap dan terang. Kalau kita lihat tetangga kita pagi-pagi mungkin mereka sahur. Nah itu berasal dari kata itu, saudara. Sahur itu makan saat masih gelap. Sihir itu artinya tersembunyi, halus. Iblis ingin mencelakakan manusia hari-hari ini. Dengan adanya pandemi, mereka sudah banyak untung. Banyak anak sekolah minggu tidak datang ke gereja. Padahal iman seseorang dibentuk dari masa kecil. Dan mereka sekarang masih bekerja dengan tersembunyi. Kenapa saya katakan tersembunyi? Kalau saudara lihat pekerjaan iblis itu kan bangsa pelet, itu kan tersembunyi. Dia bunuh orang gak kelihatan. Kalau nembak dor kelihatan kan. Bangsa kodam, hipnotis itu kan semua untuk merusak, menjahati manusia, tapi gak terlihat. Bahkan mereka menyembuhkan, tapi jangan salah, yang satu sembuh, di sana dia mati. Itulah pekerjaan iblis. Ini bukti bahwa aktivitas Yanes dan Yambres itu terjadi di masa-masa seperti ini, akhir zaman.
Sebab itu kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Percayalah, iman kepada Yesus tidak dapat dikalahkan oleh segala ilmu sihir manapun. Sebab itu biarlah kita mau tetap percaya kepada Tuhan di dalam masa-masa sukar ini. Karena Tuhan memberi kita rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jaminan pemeliharaan Tuhan untuk hari esok, hari depan, bahkan jaminan keselamatan itu pasti. Mari pemain musik maju ke depan, kita mau angkat pujian. Ajarku mengerti segala rencanamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami harus senantiasa melekat kepada firman-Mu. Kami harus senantiasa positif menanggapi akhir zaman ini. Banyak kejahatan, banyak orang akan egois, mementingkan diri sendiri, menghalalkan segala cara untuk mencari keuntungan dan mencelakakan orang lain. Tetapi biarlah sebagai anak-Mu, kami pakai saat ini, waktu-waktu ini justru untuk lebih mencari Engkau,
untuk berbenah diri, untuk melihat pertolongan Allah terjadi. Bahkan kami tidak akan mau seperti Yanes dan Yambres. Mereka terpikat oleh ilmu sihir, oleh kuasa jahat. Tapi biarlah kami hanya menyembah kepada Tuhan, hanya berharap dan mengandalkan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Berkati umat-Mu yang sudah beribadah pada pagi hari ini. Besar, kecil, tua, muda, pria, wanita, Tuhan peliharakan iman kami. Biar di masa ujian kami, iman kami tetap bertumbuh. Iman kami tidak rontok, tapi sebaliknya makin kuat melekat kepada Engkau. Berkati juga seluruh pelayan Tuhan, pemain musik yang hadir pada hari ini. Kiranya Tuhan juga akan senantiasa menambah-nambahi talenta kami, untuk terus kami melayani Tuhan di masa krisis, untuk terus kami menabur di masa krisis, supaya kami boleh melihat tuaian yang besar terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak, berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan tetap menjaga, melindungi bangsa kami, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan juga dari bencana, sehingga bangsa kami boleh senantiasa menikmati pertolongan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami akhiri ibadah pada pagi hari ini, dan sekarang saudaraku, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, berkat kasih sayang, kemurahan, pertolongan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah minggu ini dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Amin.